Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iza Andisa, NIM 1930201154 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Wiraden Fatah Palembang dengan mata kuliah seminar proposal. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Role Playing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak, Adab Bertamu dan Berteman di kelas 4 MI Assegaf. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategi bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh karena itu, hanya semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah kegiatan pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan yang diajari oleh pendidik melalui sebuah proses yang dinamakan proses pembelajaran. Selanjutnya, pemilihan metode pembelajaran juga sangat berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu alternatif penulis tawarkan adalah dengan menggunakan metode role playing. Bermain peran dalam pembelajaran merupakan usaha untuk memecahkan masalah melalui peragaan serta langkah-langkah identifikasi masalah. Untuk meningkatkan kembali permasalahan di atas, berdasarkan observasi awal di kelas 4 MI Assegaf Palembang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak, yaitu yang pertama, siswa kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru karena merasa bosan dengan cara mengajar yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, kondisi psikologis siswa mengakibatkan siswa cenderung gaduh. Yang ketiga, guru kurang memanfaatkan media yang terdapat di sekolah. Yang keempat, kondisi siswa yang kelihatan kelelahan dan kurang semangat dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak. Berdasarkan uraian di atas, untuk meningkatkan hasil belajar, peneliti tertarik untuk meneliti metode role playing dalam meningkatkan hasil belajar Akidah Akhlak, sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Role Playing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, siswa kurang memperhatikan materi yang disampaikan. Kedua, kondisi psikolog siswa mengakibatkan siswa cenderung gaduh. Yang ketiga, guru kurang memanfaatkan media yang terdapat di sekolah tersebut. Yang keempat, kondisi siswa yang kelihatan kelelahan dan kurang semangat dalam proses pembelajaran. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran role playing pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran Akidah Akhlak dan kelas kontrol yang tidak menggunakan metode pembelajaran role playing. Yang ketiga, apakah terdapat penggunaan metode pembelajaran role playing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Batasan masalahnya, peneliti ini dilakukan pada penerapan metode pembelajaran role playing. Yang kedua, hasil belajar pada penelitian ini terfokus pada ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotorik. Yang ketiga, mata pelajaran Akidah Akhlak pada penelitian ini terfokus pada materi adab bertamu dan berteman. Tujuan peneliti yang pertama, untuk mendeskripsikan penelitian metode pembelajaran role playing pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran role playing. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode role playing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Manfaat peneliti, yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Diambil dari beberapa jurnal dan skripsi. Bab 2, landasan teori. A. Teori dan konsep. Yang pertama, pengertian metode role playing. Metode role playing adalah metode pembelajaran yang melibatkan peran siswa dalam bermain peran dan merupakan salah satu metode menarik yang melibatkan siswa dalam bermain peran. Yang kedua, karakter metode pembelajaran role playing.
Metode role playing merupakan metode pembelajaran aktif di mana guru berusaha menciptakan peran dan komunikasi pembelajaran yang berimbang antara keterlibatan guru maupun siswa dalam membahas materi pelajaran. Kelebihan dan kekurangan role playing. Kelebihan metode role playing ini, yang pertama, siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat isi bahan yang akan dipelajari. Yang kedua, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif, dan bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk. Sedangkan kelemahannya yaitu sebagai besar anak yang tidak ikut bermain peran, mereka menjadi kurang aktif, banyak memakan waktu, dan memerlukan tempat yang cukup luas. Langkah-langkah metode role playing yaitu guru menyusun, menyiapkan skenario, menunjukkan beberapa siswa untuk mempelajari skenario itu, guru membentuk kelompok, memberi penjelasan tentang kompetensi, memanggil para siswa untuk melakukannya. Masing-masing siswa berada di kelompok, masing-masing kelompok itu menyampaikan kesimpulan, evaluasi, penutup. B. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar yaitu suatu perubahan tingkah laku individu yang relatif menetap, sebuah hasil dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Terus kriteria hasil belajar yaitu keefektifannya, efisiennya, dan daya tarik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama yaitu faktor eksternal, dalam faktor lingkungan peserta didik, dan faktor instrumental terdiri dari gedung, sarana, fisik, kelas. Selanjutnya faktor internalnya yaitu faktor kondisi psikologis peserta didik dan faktor psikologis yang akan mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Selanjutnya B. Hasil belajar. Mata pelajaran akidah akhlak. Mata pelajaran akidah akhlak ini yaitu pembelajaran hati. Oleh karena itu, pembelajaran yang strategi, evaluasi, dan lainnya sebagian disebutkan dengan karakter materinya. Materi pelajaran akidah akhlak ini merupakan mempengaruhi kepada pemahaman dan penghayatan isi yang terkandung dalam akidah akhlak yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu jawab yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti sampai terbukti melibatkan data yang terkumpul. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah metode yang dilakukan dalam penelitian untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang telah dibuat serta melibatkan sebab akibat dari pemberian treatment terhadap subjek peneliti. Selanjutnya B. Tempat peneliti. Penelitian ini dilakukan di MI Asegaf Palembang yang beralamat di Jalan Panjaitan Komplek Asegaf. C. Definisi operasional variabel. Definisi operasional ini didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan serta dapat diamati. Selanjutnya variabel. Variabel peneliti ini suatu atribut atau sifat atau nilai yang dari orang kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. D. Populasi dan sampel. Populasi yaitu kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi yang menjadi sumber daya sebelum dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dari observasi, dokumentasi, tes, dan wawancara. F. Teknik analisis data. Analisis digunakan untuk mengetahui kebenarannya.
di mana metode pembelajaran role playing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak MIASEGAF. Setelah data-data dikumpulkan, selanjutnya analisis tes untuk mengetahui hasil belajar siswa sesuai dengan metode pembelajarannya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.